Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di video pembelajaran IPS kelas 8 dengan materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, di tengah kondisi pandemik ini, Ibu berharap kalian tetap semangat dalam belajar. Tidak lupa Ibu mengingatkan agar senantiasa menjalankan protokoler COVID demi kesehatan dan keamanan kita semuanya. Kita berdoa semoga COVID ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar seperti biasanya. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran IPS dengan materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran pertemuan kali ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian kerjasama dan tujuan kerjasama ASEAN. 2. Peserta didik mampu menjelaskan faktor pendorong serta faktor penghambat kerjasama antar negara di kawasan ASEAN. 3. Siswa mampu menyebutkan bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kerjasama ASEAN adalah bentuk hubungan interaksi antar negara-negara Asia Tenggara untuk mencapai suatu persetujuan yang menguntungkan semua negara yang terlibat. Pengertian tersebut diperkuat oleh pendapat tim Kemendikbud yang berpendapat bahwa pengertian kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Anak-anakku sekalian, hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan bermunculannya kebutuhan baru yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota ASEAN. Kebutuhan tersebut mencakup di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya yang menuntut setiap negara berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara maupun dengan dunia internasional secara keseluruhan. Adapun tujuan kerjasama antar negara ASEAN adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan. Organisasi ASEAN dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang, terutama bagi negara-negara yang berada di kawasan yang berdekatan antar negara ASEAN. Dalam pelaksanaan kerjasama ASEAN, terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat. Mari kita simak apa saja faktor-faktor tersebut.
Terdapat 4 faktor pendorong terbentuknya kerjasama ASEAN, yaitu 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam ASEAN. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Misalnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama pertahanan keamanan melalui organisasi ASEAN. Yang ketiga, perbedaan perkembangan teknologi dan perbedaan teknologi antar negara ASEAN mendorong tumbuhnya kerjasama antar negara ASEAN. Contohnya, pesatnya perkembangan teknologi pertanian di Los Banos, Filipina menyebabkan adanya kerjasama antar negara ASEAN di bidang pertanian. Yang keempat, persamaan dan perbedaan budaya. Faktor penghambat kerjasama ASEAN. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Ideologi merupakan peraturan atau pedoman yang berlaku dalam suatu negara. Meskipun memiliki banyak kemiripan dalam budaya, terdapat beberapa perbedaan ideologi di antara negara-negara ASEAN. Meskipun begitu, sejauh ini faktanya hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara akan mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif. Suatu negara dapat menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini berpotensi mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Suatu negara harus mempertimbangkan dengan matang mengenai hal ini. Misalnya, membuat proporsi seimbang antara angka impor, ekspor, dan produksi sendiri. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan di negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Setiap kebutuhan itu akan melahirkan kerjasama dalam bentuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, politik, dan bidang-bidang lainnya. Berikut adalah beberapa bentuk-bentuk kerjasama ekonomi. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Ketiga, penyelenggaraan produksi proyek industri. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas atau AFTA, ASEAN Free Trade Area. Yang kelima adalah pembentukan koperasi ASEAN. Yang kedua,
Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh Komite on Social Development. Berapa bentuk kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN? Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Membantu kepada wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan internasional yang bersangkutan. Mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, pertukaran budaya dan seni, festival film ASEAN, serta penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapai tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contohnya, bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Di antara lain yaitu 1. ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT di Sanur. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN. Yang selanjutnya adalah Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Selanjutnya, yang keempat adalah bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik dan keamanan dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Dalam bidang ini, negara-negara ASEAN menyepakati adanya Job Fund, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARV untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang pertahanan adalah pemberantasan teroris, pertemuan para menteri pertahanan untuk membahas mengenai stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Kerjasama selanjutnya yaitu pembentukan AHA Center. Wilayah Asia Tenggara termasuk wilayah rawan bencana. Hal ini disebabkan karena secara geografis, wilayah Asia Tenggara terbentang di antara beberapa lapisan tektonis yang menyebabkan sering terjadinya gempa, letusan gunung berapi, hingga terjadinya tsunami. Untuk itulah, kemudian ASEAN membentuk AHA Center atau ASEAN Coordinating Center of Humanitarian Assistance and Disaster Management. Setelah menyimak video, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan kerjasama antar negara ASEAN? 2. Jelaskan tujuan diadakan kerjasama antar negara ASEAN. 3. Sebutkan faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama negara ASEAN. Yang keempat, jelaskan alasan negara Asia Tenggara
perlu mengadakan kerjasama di bidang ekonomi? Tulis jawaban di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.